Pengakuan Sugi, korban pengantin pesanan ke China, kabur saat suami lengah. Sugi Purnamawati, 32, warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di China. Modusnya adalah menjadi pengantin pesanan di China. Warga desa Jambak, Kecamatan Cikedung itu direkrut lewat media sosial TikTok untuk dinikahkan dengan warga negara China secara siri. Korban dalam hal ini juga diiming-imingi kesejahteraan bagi keluarga di kampung halaman. Namun, janji tersebut rupanya tidak direalisasikan. Sugi sendiri bahkan tidak diberi nafkah layak selama di negara China. Korban saat ini sudah berhasil kembali ke Indonesia setelah kabur. Sugi pun meminta polisi menangkap serta mengadili para sindikat pengantin pesanan agar kejadian tersebut tidak kembali menimpa perempuan di Indonesia. Saya berharap polisi bisa mengusut tuntas para perekrut dan agensi serta para oknum-oknum baik yang ada di Indonesia maupun yang di China yang terlibat dalam praktik pengantin pesanan agar tidak terjadi lagi perempuan Indonesia yang menjadi korban, ujar Sugi Purnamawati kepada TribunCirebon.com, Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Sugi tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025, dini hari. Saat tiba di Indonesia, ia dijemput oleh tim advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, depan SBMI. Koordinator Departemen Advokasi depan SBMI, Yunita Rohani, mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut. Kasus yang menimpa Sugi sendiri sebelumnya sudah dilaporkan ke Polres Indramayu. Yunita Rohani menilai, tindakan pelaku sindikat pengantin pesanan ini melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus yang menimpa Sugi sendiri sempat mencuat saat dirinya membuat video minta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar soal kepulangan Sugi Purnamawati ini disampaikan Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, Indramayu, Ahmad Jainuri. Jainuri menyampaikan, Sugi pulang dari China dengan cara melarikan diri. Ia kemudian membeli tiket pesawat terbang dengan cara meminjam uang dari teman sesama TKW yang bekerja di Taiwan. Jainuri menyampaikan, setelah mendapat kabar soal kaburnya Sugi dari rumah suaminya, SBMI Indramayu langsung berkoordinasi dengan depan SBMI di Jakarta untuk melakukan penjemputan. Sementara itu, Yunita Rohani, Koordinator Departemen Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, depan SBMI, menyampaikan pulangnya Sugi ke Indonesia diharapkan menjadi titik terang. Hal tersebut terutama guna mengungkap sindikat TPPO dengan modus pengantin pesanan yang menimpa dirinya. Ada 2 orang yang dilaporkan ke Polres Indramayu. Mereka merupakan oknum perekrut yang menikahkan Sugi dengan pria warga negara China.